Pemirsa, kita akan segera berdiskusi mengenai tema menjaga martabat suara rakyat. Telah hadir bersama kami di studio Metro TV narasumber sudah ada Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Bapak Fit Edrison, PhD. Selamat malam Pak Fit, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian juga telah hadir pegiat demokrasi Dr. Beni Susetio. Selamat malam Pak Beni. Malam. Apa kabarnya juga untuk malam hari ini? Baik. Baik. Dan juga akan bergabung dan juga telah hadir di studio Metro TV untuk malam hari ini Kawan Kebangsaan Bapak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Malam Mbak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Kita akan langsung memulai ataupun mengawali perbincangan untuk kali ini, yaitu mengenai pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita optimistis penyelenggaraan pilkada pada November mendatang merupakan versi perbaikan dari pemilu serentak pada April lalu? Kita mulai dari Pak Fit terlebih dahulu, silakan. Oke, makasih Mbak Fitri. Kalau terkait dengan optimis, harusnya kita optimis. Ya, tentunya ada yang harus dipelajari ya oleh kita sebagai pemilih utamanya untuk menghadapi pilkada. Tapi biasanya memang untuk berubah itu butuh waktu. Nah, apakah signifikan apa enggak? Nah, itu hanya April ke November, waktunya gimana nih? Mungkin agak terlalu dekat sih sebenarnya. Okay. Ya, jadi mudah-mudahan masyarakat itu lebih paham ketika memilih kandidatnya, pilihannya itu implikasi terhadap nasib mereka dalam 5 tahun ke depan. Kalau itu tidak ada, maka tidak paham implikasinya, maka mungkin dia nggak akan berbeda, tapi kita optimis lah. Kalau Pak Bedi seperti apa optimismenya? Ya optimis tapi dengan catatannya. Okay. Catatan kritisnya menurut saya justru yang paling harus hati-hati adalah ketika kedaulatan rakyat itu dibeli dengan kedaulatan uang. Karena kita melihat bahwa kemiskinan, kebodohan, dan masyarakat kita itu kan memang hidup dalam himpitan kesulitan ekonomi yang berat. Sehingga kalau KPU dan Bawaslu tidak secara optimal membuat pendidikan politik pada rakyat, ya maka akan terulang siapa yang punya finansial, kedekatan dengan kekuasaan, maka dialah yang akhirnya terpilih meskipun dia tidak punya rekam jejak yang baik. Meskipun dia tidak punya kemampuan manajerial, meskipun dia tidak punya kedekatan dengan rakyat. Sehingga jangan sampai pilkada itu kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak punya kemampuan. Lah Plato sudah mengingatkan sebenarnya. Jadi ketika rakyat tidak terdidik menurut Plato, rakyat itu bisa memilih nakoda yang salah. Karena apa? Akhirnya rakyat yang kebanyakan memilih orang itu yang populer, tapi bukan memilih orang karena memiliki pengetahuan. Lah jangan ini terulang kembali. Lah caranya apa? Harus ada kekuatan dari masyarakat sipil, kekuatan dari media massa, kekuatan dari publik yang terus-terus mengingatkan rakyat tentang pendidikan politik dan konsekuensinya. Kalau dia salah pemimpin selama 5 tahun, maka penderitaan pada masyarakat akan semakin berat. Maka disitulah akhirnya kesadaran masyarakat harusnya lebih menjadi concern kita. Tetapi kalau ini tidak digerakkan, kekuatan masyarakat sipil dan kesadaran ini tidak menjadi common sense kita bersama, ya kita akan terpuruk. Sehingga kita akan salah memilih pemimpin yang bukan untuk kepentingan pelayan rakyat, tapi kepada daulat pada kepentingan siapa pemberi modal itu. Oke, tanggung jawab untuk menyadarkan kesadaran pemilih ataupun meningkatkan awareness dari pemilih itu sebetulnya dari siapa? Ya harusnya tanggung jawab negara, pemerintah. Karena tugas pemerintah itu kan harusnya dan partai politik itu menyelenggarakan suatu pemilu itu kan perlu adanya pendidikan pada masyarakat. Nah, problem kita lebih banyak demokrasi kita ini dikapitalisasi. Dengan cara apa? Yaitu kultur yang saya sebut kultur jalan pintas ini. Dan kultur jalan pintas ini yang sangat berbahaya karena tidak memberi pendidikan masyarakat tentang daulat,
pada suara, tetapi lebih pragmatisme. Entah itu bentuknya bantuan sosial, entah itu bentuk iming-iming, entah itu bentuknya nanti bagaimana orang diberi gula-gula, tetapi tidak memberikan kesadaran kedaulatan rakyat untuk menentukan pemilih itu berdasarkan apa? Berdasarkan rekam jejaknya, kemampuannya, apakah dia mampu menjalankan program atau tidak, realistis. Tetapi yang terjadi adalah pemimpin yang lahir nanti instan. Oke, Pak Sukidina, bagaimana pandangan Anda? Tentu saja pada tanah air kita selalu memiliki harapan adanya perbaikan. Tetapi sejarah kita memberikan pelajaran terbaik bahwa kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarah. Pengalaman panjang hidup dalam otoritarianisme dan dihentikan melalui gerakan reformasi, tapi kita sekarang mengalami apa yang dalam teori politik disebut sebagai the authoritarian turn. Jadi kita kembali pada fase otoritarianisme. Saya khawatir bahwa pilkada itu adalah rute elektoral ke arah populisme otoriter itu sendiri. Dan ini membahayakan sekali. Kenapa? Karena kita akhirnya berhadapan dengan seorang pemimpin yang populis, yang berjanji dengan kebijakan-kebijakan populis, tapi sebenarnya merusak norma, etika, dan substansi demokrasi itu sendiri. Karena itu kita harus selalu mengingatkan bahwa jangan sampai pilkada ini menjadi jalan untuk kembalinya otoritarianisme yang telah membelenggu kebebasan kita. Pilkada ini harus memberikan satu penyadaran publik bahwa pertama, politik uang adalah haram. Dan itu tidak dibenarkan baik dari segi agama maupun dari segi undang-undang. Kesadaran kita harus dimulai dari elit. Kenapa? Karena rusaknya demokrasi ditentukan oleh perilaku elit yang tidak demokratis, yang menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Dan itu bertentangan dengan tema malam ini, martabat suara rakyat. Pada martabat itu kita memegang satu nilai, satu dignity. Bahwa yang kita sapa dari rakyat bukan hanya soal suara, tapi lebih penting dari itu adalah soal martabat, soal dignity. Bahwa pada wajah rakyat, mereka menitipkan satu harapan, satu perbaikan, satu kehidupan, satu masa depan akan Indonesia yang lebih baik. Karena itu membersamai rakyat harus punya satu sikap welas asih untuk menjiwai betul penderitaan rakyat sebagaimana kita rasakan penderitaan itu dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan jalan belas kasih itulah kita tumbuh menjadi satu bangsa yang peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan denyut nadi kehidupan rakyat itu sendiri. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita akan melihat bersama jejak pendapat sederhana melalui media. Pak Beni mengenai tadi, Pak Beni mungkin sudah menyebut mengenai bansos ya. Politisasi bansos ini kan bertujuan sebagai magnet suara masyarakat pada umumnya, sementara itu kemudian politisasi dana hibah bertujuan untuk kemudian mendapatkan endorsement dari tokoh masyarakat. Nah ini apakah memang potret demokrasi kita hanya seperti ini atau bagaimana nih Pak Beni? Ya jangan sampai bansos itu menjadi alat politik untuk penggiringan suara. Dan ini sebenarnya tidak mendidik masyarakat. Karena kalau kita kembali kepada yang dikatakan Dr. Sukiji, rejim-rejim populisme itu gagal semua. Venezuela gagal, Yunani bangkrut. Karena apa? Karena bantuan sosial yang diberikan itu akibatnya membuat masyarakat ketergantungan. Lah bahayanya ketika politik di mana itu udes, saya mendapat apa, saya memperoleh apa, maka harga politik menjadi mahal.
Dan ini yang terjadi. Nah, ketika harga politik itu menjadi mahal, maka siapa yang bisa? Ya dekat dengan kekuasaan dan yang punya modal. Lah ketika mereka berkolaborasi, maka daulat rakyat dikalahkan daulat modal. Itulah martabat demokrasi dirusak. Jadi kalau kita bicara demokrasi, kita bicara equal, kesamaan. Lah ketika tidak adanya kesamaan, itu bukan lagi demokrasi. Maka kalau kita kembali kepada cita-cita pendiri bangsa, maka demokrasi kita itu kan dalam sila keempat musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu berarti apa? Di situ kita melihat kedaulatan rakyat itu dihormati dengan sebuah mekanisme, bukan mekanisme powernya itu bukan karena uang, powernya itu bukan karena kekuasaan, tetapi dalam musyawarah itu terjadi yang disebut kolaborasi, gotong royong, kebersamaan karena nilai. Tetapi nilai ini dihancurkan sekarang ini. Lah, ketika nilai itu dihancurkan, ya maka keadaban demokrasi ya dirusak. Lah, ke depan kalau ini terulang kembali, ini kita akan menjadi bangsa yang akhirnya kita tidak akan pernah maju dalam demokrasinya. Tetapi kalau ini dipelihara, ya akan terjadi apa? Kemiskinan dan kebodohan. Maka saatnya lah ini diputus tali temali ini. Dan memutus tali temali ini hanya satu, yaitu harus ada kesadaran dari elit, kembalilah pada cita-cita pendiri bangsa. Yang kedua, harus ada kekuatan dari publik, masyarakat, media untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka itu punya martabat, punya harga diri. Jangan mereka mau hanya diiming-iming bansos, jangan mau hanya dikendalikan dengan uang. Mereka harusnya punya yang disebut martabat dalam menentukan pilihan itu. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Fit mengenai fenomena political budget cycle, meningkatkan kerugian finansial pemerintah daerah. Namun seberapa mudah sih sebetulnya kepala daerah ini mengutak-ngatik anggaran untuk mendapatkan insentif elektoral? Kalau kita lihat dari studinya, political budget cycle yaitu peningkatan atau perubahan anggaran mengikuti siklus politik itu memang sudah ada. Dari studi yang awalnya itu adalah Sahrir 2013. Terakhir itu 2021 dengan menggunakan data 2014 sampai 19. Sebagai akademisi saya harus nyebut itunya ya, Garnier sama Kiptia. Ya, itu salah satu Kiptia itu salah satu dosen di kami di UI. Nah, itu menunjukkan bahwa masih terjadi. Ya, dan yang adanya keberulangan berarti ya? Iya, masih tetap terjadi ya, dan itu terjadi regardless ada atau tidak incumbent. Tapi ada implikasinya. Implikasinya adalah kerugian negara yang meningkat dan itu hasil dari temuan BPK. Jadi dia menghubungkan antara PBC ya dengan kerugian negara. Memang ada kecenderungan meningkat. Nah, saya sih ngeliat kayaknya mungkin masih akan terjadi. Kenapa? Karena kan secara legal APBD itu sudah ditetapkan oleh eksekutif, Pemda dengan legislatif. Jadi kalau dari sisi legalitas legal, tapi efeknya terhadap elektoral lebih besar karena seperti yang saya sampaikan, kalau sana bansos diberikan maka itu bisa diklaim sebagai bantuan dari pemerintah, tapi kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, itu kan karena masyarakat lebih giat bekerja, bukan karena pemerintah. Jadi beberapa kayak bansos itu bisa diklaim sebagai bantuan dari pemerintah dan in return memang ada studi menunjukkan bahwa hubungan bukan korelasi, kausalitas malah. Hubungan sebab akibat. Ya, ketika bansos itu naik, keterpilihan dari incumbent itu tinggi. Itu even di distrik, di kabupaten kota. Jika kemudian kausalitas ini terus terjadi, akan sulit untuk memutusnya seperti itu. Sulit, tapi akhirnya saya akan masuk ke apa yang Mbak Fitri sampai tanyakan tadi ke Romo. Itu siapa yang mulai? Untuk menyadarkan ini memang pemerintah. Saya memberikan logika yang sederhana. Ketika orang tua dengan anaknya itu punya hak untuk memilih makanan A atau makanan B. Tapi
orang tua kan punya knowledge, punya wisdom. Dia harus memberikan, ya, nak, kalau seandainya makanan ini bisa membuat sakit perut. Ya, kamu boleh memilih yang mana, tapi ini implikasinya. Ya, pemerintah seperti juga. Agar Harusnya seperti itu ya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, mengenai sebagai negara republik semestinya kan kekuasaan ini berada di tangan rakyat, namun dalam prakteknya tidak ada yang mampu menghentikan ketika pengemban amanat rakyat menyalahgunakan kekuasaannya. Tanggapannya? Ya, tentu saja penyalahgunaan kekuasaan itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita sebagai bangsa. Itu menjadi salah satu barometer mengapa demokrasi kita mengalami kerusakan yang sedemikian parah. Kenapa? Karena penyebab utamanya adalah perilaku elit itu sendiri. Perilaku elit yang tidak demokratis, dan itu menjadi penyebab utama di balik kerusakan bangsa ini. Terutama pada aspek ketaatan pada hukum. Elit kita memiliki kesadaran yang begitu rendah untuk taat dan setia pada hukum. Karena itu kita sering menjumpai bahwa hukum itu seringkali dikendalikan oleh kekuasaan. Sehingga kita terjatuh sebagai satu negara yang tidak lagi fondasinya adalah hukum, tapi fondasinya adalah kekuasaan. Ketika hukum dikendalikan oleh kekuasaan, maka hukum menjadi senjata politik untuk pertama menekan para pesaing dan musuh politik agar mereka tidak memiliki kebebasan untuk berkompetisi secara fair. Lebih parah dari itu adalah hukum dipakai sebagai satu senjata politik untuk menekan dan bahkan menyandra mereka yang berbeda dengan kekuasaan itu sendiri. Dan lebih tragis lagi adalah hukum dipakai sebagai senjata politik untuk memenjarakan warganya. Dan ini adalah pengulangan terhadap praktek-praktek kolonialisme yang mestinya harus dihentikan. Kenapa? Karena kita selalu berterima kasih pada Bung Hatta. Beliau adalah satu di antara pendiri bangsa yang meletakkan negara kita pada prinsip dasar hukum. Karena Bung Hatta tidak ingin terjadi bahwa peristiwa kolonialisme di mana penguasa kolonial berlaku brutal terhadap warga negara Indonesia itu terjadi kembali pada penguasa kita yang akhirnya bersikap otoriter terhadap warganya. Akhirnya memenjarakan sendiri warganya. Itu sebabnya kita harus selalu berpegang teguh pada hukum itu sendiri. Jangan sampai kita mengubah hukum hanya untuk kepentingan politik sendiri. Jangan sampai kita menggunakan hukum sebagai senjata politik untuk memenjarakan warganya. Yang terbaik adalah kita taat pada hukum dan kita selalu berpijak pada hukum agar kita menjadi satu masyarakat yang punya satu keadaban. Karena hukum itu menjadi ciri satu masyarakat yang beradab. Masyarakat yang tidak punya hukum adalah masyarakat yang tak beradab, dan masyarakat yang justru dikendalikan oleh kekuasaan yang otoriter itu menjadi satu kemunduran dari satu peradaban bangsa itu sendiri. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai menjaga martabat suara rakyat, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.